Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kasus Aldelia memasuki babak baru. Setelah terduga pelaku dibebaskan karena masih di bawah umur, kini polisi membidik para guru di SD Negeri 10 Aur Malintang. 7 tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan alat praktik SMK ditahan jaksa. Kasus Aldelia, murid kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 10 Aur Malintang, yang meninggal akibat menderita luka bakar hingga 80%, memasuki babak baru. Hasil penyelidikan yang dilakukan polisi, serta olah TKP di lokasi. Polisi menduga Aldelia tersiram bahan bakar saat kegiatan gotong royong di sekolahnya. Saat peristiwa itu terjadi, bocah malang ini berada tak jauh dari tempat pembakaran sampah. Akibatnya, minyak yang membasahi tubuhnya seketika disambar api. Kedua pelakunya terpaksa dikembalikan polisi kepada orang tuanya masing-masing karena masih berada di bawah umur. Kini polisi membidik para guru yang mengawasi kegiatan gotong royong itu. Namun polisi tak bisa serta-merta memeriksa sang guru karena harus menunggu pendapat saksi ahli di Jakarta. Untuk status gurunya, karena kita sudah selesaikan pemeriksaan, setelah ini dirampungkan administrasinya, kemudian kita juga akan pemeriksaan ahli dulu ke Jakarta. Setelah pemeriksaan ahli Jakarta, barulah nanti kita akan menentukan gelar untuk penetapan tersangka. Saat ini kita belum menetapkan tersangka karena masih ada administrasi penyidikan yang harus kita lengkapi, yaitu pemeriksaan ahli di Jakarta. Aldelia menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit M. Jamil Padang pada tanggal 21 Mei lalu. Pihak keluarga merasa dirugikan karena tidak mendapatkan perhatian dari pihak sekolah. Warga juga melaporkan para guru ke polisi karena dianggap lalai dalam mengawasi muridnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tujuh dari 8 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik SMK ditahan jaksa pada Kamis pekan lalu. Mereka terdiri dari 4 ASN di Pemprov Sumbar serta 3 orang rekanan. Sedangkan seorang tersangka lagi yang telah 2 kali tidak memenuhi panggilan jaksa, yang merupakan direktur dari rekanan, akan dipanggil paksa. 4 tersangka merupakan ASN di lingkungan Pemprov Sumbar. Di antaranya sebagai kuasa pengguna anggaran, PPTK, guru di SMK Negeri 1 Padang, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Sumbar. 20 hari dari sekarang, mereka kita titip di lapas, yang satu di perempuan, kita lapas nanti di perempuan, yang lainnya di lapas laki-laki. Adapun tindakan dari tersangka ini, seperti yang sudah kami sampaikan, melanggar pasal 2, pasal 3, pasal 5, junto pasal 18, junto Undang-Undang Nomor 5. Kasus ini terjadi pada 2021 lalu, terkait pengadaan peralatan praktik untuk SMK di Sumbar dengan pagu anggaran 18 miliar rupiah. Sedangkan anggaran yang di-markup mencapai 5,5 miliar rupiah. Ketujuh tersangka ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Anak Air Kota Padang. Robiham melaporkan dari Padang. Tak senang pegawainya dibawa ke Panti Rehabilitasi Karya Wanita Andam Dewi di Kabupaten Solok untuk dilakukan pembinaan karena terjaring razia. Beberapa orang yang tak dikenal mengejar bus yang membawa gadis belia itu dan menghadangnya. Namun petugas bergeming dan tak memenuhi keinginan orang tak dikenal itu. Peristiwa penghadangan itu terjadi 2 kali. Yang pertama di daerah Simpang Gudang. Saat itu, bus Satpol PP berhasil lolos dari kejaran orang tak dikenal. Namun berjarak 3 km setelah Simpang Gudang, mereka kembali menghadang.
Kali ini dengan cara menghentikan 2 kendaraan mereka hingga menutup jalan. Tak hilang akal, petugas memundurkan kendaraannya dan berputar arah. Kali ini, tujuannya bukan ke Simpang 4, tapi menuju Mapolres Agam di Lubuk Basung, yang tak jauh dari lokasi itu. Langkah ini dilakukan petugas Satpol PP untuk menghindari keributan. Tetapi setelah 2 atau 3 kilo dari simpang gudang, mereka kembali melakukan penghalangan dan perintangan, di mana mereka memotong bus kita dan mereka memarkir mobil mereka 2 unit di depan mobil kita, sehingga mobil kita tidak bisa berjalan dan memutar arah kembali ke arah Lubuk Basung supaya seluruh personil yang ada di bus untuk menyelamatkan diri ke Polres Agam. Jadi setelah sampai di Polres Agam, kami bersama kawan-kawan yang ada di atas bus telah membuat laporan polisi di Polres Agam. Sebelumnya, pada Kamis siang pekan lalu, Satpol PP Pasaman Barat bersama Forkopim Kecamatan Koto Balingka menertibkan sebuah kafe di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka. Di sini, petugas membawa 7 wanita diduga sebagai pekerja seks komersial yang menyaru sebagai pemandu karaoke. Hasil pemeriksaan di kantor Satpol PP Pasaman Barat di Simpang 4, 7 wanita yang terjaring ini diputuskan untuk dikirim ke Panti Rehabilitasi Karya Wanita Andam Dewi di Kabupaten Solo. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. B12, apa lagi? Bir 10, apa lagi? Bir bintang na jalihin. Kami dari Polres Pariaman. Berbagai modus dilakukan pengedar sabu-sabu di Pariaman untuk menjual barang dagangannya. Namun cara yang dilakukan Odi tergolong cukup lihai. Dia bekerja sama dengan seorang pedagang di warung untuk menyembunyikan sabu-sabu. Polisi dari Satres Narkoba Polres Pariaman berhasil membekuknya pada Sabtu pekan lalu. Odi dan teman wanitanya ditangkap di sebuah warung penjual makanan di Pantai Pariaman yang lokasinya berdekatan dengan tempat penangkaran penyu. Meski mencoba mengelak, namun polisi menemukan 1 paket kecil sabu-sabu yang disimpan di bawah tumpukan batok kelapa. Selain itu, polisi juga menemukan alat untuk mengonsumsi narkoba yang digunakannya sendiri, 2 buah sepeda motor, serta 2 buah telepon genggam. M panggilan Odi ini sering mangkal di daerah wisata. Kemudian atas kegiatan tersebut, dia mempunyai seorang teman baik, seorang perempuan, untuk diajak di daerah wisata itu memakai narkotika jenis sabu. Penjualan bisa jadi sasarannya di daerah baik di kalangan remaja swasta yang ada berkunjung yang mangkal di daerah wisata. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.